Selamat bertemu kembali di channel saya untuk serial pemrograman C++. Untuk yang berikutnya adalah tentang fungsi dan prosedur atau bagian terakhir yang akan dibahas di serial pemrograman C++. Apa itu fungsi dan prosedur? Saya akan jelaskan sedikit ya, singkat. Proses pengulangan seperti yang terdapat pada bab 8, pada bagian 8 ya, sering terjadi pada pemrograman. Hasilnya adalah tampilan output yang berulang ya, berulang-ulang. Untuk menghindari hal tersebut, sebuah program dapat dipecah menjadi satu atau beberapa subprogram atau beberapa bagian untuk membentuk sebuah fungsi. Oke ya. Jadi fungsi itu digunakan sebagai suatu codingan lagi sub dari program utama ya. Jadi pecahan dari program utama supaya hasil outputnya tidak berulang-ulang. Oke, kita masuk ke bagian fungsi di slide yang berikutnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke video yang selanjutnya atau slide yang selanjutnya. Di sini disebutkan ada fungsi, lalu yang bagian yang berikutnya adalah fungsi dengan parameter. Kita mulai dari fungsi ya. Fungsi atau function merupakan suatu subprogram atau bagian program yang digunakan untuk mengerjakan suatu instruksi sesuai kebutuhan. Format penulisannya kita lihat di sini tipe data, lalu diikuti nama fungsi, lalu di bawahnya blok kode, lalu return nilai. Apa maksudnya dari tiap-tiap kalimat yang ada di fungsi itu? Saya akan bahas ya. Tipe data adalah tipe data dari fungsi tersebut yang nantinya fungsi ini akan menghasilkan nilai balik atau return value ya berdasarkan tipe fungsi tersebut ya, berarti tipe dari fungsinya. Lalu nama fungsi adalah nama dari fungsi tersebut. Lalu blok di dalam tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup akan dieksekusi saat fungsi tersebut dipanggil. Yang berikutnya adalah fungsi dengan argumen dan parameter. Parameter yang terdapat pada fungsi merupakan suatu variabel yang berisi nilai yang akan diproses. Sedangkan argumen adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu dipanggil. Ya, supaya nggak bingung, saya akan kasih contoh codingannya di video yang berikutnya. Oke, kita akan bahas sama-sama contoh codingan yang ada di slide ini ya. Contoh codingan berikut screenshot dari hasil runningnya. Kita akan bahas. Oke, di baris mulai nama fungsinya di sini di baris keempat, integer persegi panjang ya. Berarti persegi panjang ini tipe data, nama fungsinya persegi panjang, tipe datanya integer ya. Dimulainya dengan integer lalu diikuti kalimat persegi panjang dan seterusnya. Lalu variabel-variabel yang ada, argumen yang ada di dalam persegi panjang adalah INTP dan INTL. P itu panjang, L itu lebar. Lalu di bawahnya adalah integer luas. Otomatis angka-angka ini adalah angka-angka bulat ya karena integer. Rumus luas adalah panjang kali lebar atau P kali L. Lalu return luas. Nah, ini yang disebut dengan return value atau nilai baliknya ya. Return luas karena akan mengembalikan nilai itu dari yang P dan L yang ada di dalam dalam kurung dari nama fungsi persegi panjang ya. Oke, sekarang kita lihat masukkan persegi nilai panjang di sini di baris ke-18 penulis atau saya masukkan di situ angka 10 ya. Itu kelihatan dari hasil screenshotnya ya. Kalian lihat di screenshotnya situ untuk nilai panjangnya 10 dan nilai lebarnya 5. Jadi luas persegi panjang sama dengan 10 kali 5 yaitu 50 ya. Oke, jelas ya. Persegi panjang ya, integer itunya. Gampang ya. Jadi ini salah satu contoh dari fungsi. Kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Baik, untuk yang slide berikutnya adalah tentang variabel global dan lokal.
Dalam pembuatan sebuah fungsi sering ditemukan variabel lokal dan variabel global. Ya, ini variabel lokal dan global ini terdapat pada sebuah fungsi. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Jadi untuk tiap fungsi dalam satu program itu bisa diakses variabelnya ya. Sedangkan variabel lokal adalah fungsi yang hanya bisa diakses dalam fungsi itu sendiri. Ini contoh codingannya ya. Kita bahas contoh sederhana aja. Kita lihat di barisan ke-6, di baris ke-6 itu integer angka sama dengan 21. Ini variabel global ya. Tepat di bawah using namespace std ya, sebelum integer main ya. Nah, setelah integer main itu apa? Ada fungsi ya, udah dalam fungsi itu ada suatu variabel lokal yang bernama integer angka adalah 2023. Jadi ada ini ya, kita lihat nanti ya, yang digunakan itu yang mana? Apakah global atau lokal setelah di running ya. Nah, ada dua ya. Yang pertama yang global 2021, maaf. Yang di halaman 15 variabel integer angkanya adalah 2023. Nah, sekarang angka yang ditampilkan adalah ya kita lihat sendiri, ternyata yang ditampilkan itu adalah 2023 yang dari variabel global ya. Jadi beda ya nih, yang diakses itu ternyata di dalam fungsi ya, karena dia di dalam integer main atau program utama. Jadi tidak ada subfungsi di situ ya. Ini dalam integer main itu adalah fungsi utama ya, atau program utamanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan 21 hasilnya tapi 2023. Oke, kita lanjut. Oke. Yang slide terakhir adalah tentang prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur sama dengan fungsi yang merupakan subprogram untuk melakukan suatu instruksi seperti yang tertulis dalam program. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut menampilkan perbedaan antara prosedur dan fungsi. Oke, slide terakhir seperti biasa adalah slide subscribe. Jangan lupa ya di subscribe seperti biasa supaya saya juga makin semangat nih tutor kalian untuk ngoding C++. Oke, sampai bertemu di bagian yang selanjutnya. Terima kasih.